Ya, Tuhan Yesus kita ini luar biasa, amin saudaraku. Dan mereka didoakan ini, wah maaf saudara, kalau ya nangis itu biasa ya, tapi mereka ngerasakan nih, ini Tuhan, ini kok luar biasa. Walaupun mereka tidak berani nyebut Yesus, karena sudah didoktrin sejak lahir ya, sejak bayi. Yesus itu manusia, nabi, makanya kasihan punya. Tapi mereka ngalami Yesus. Saya terus berdoa buat mereka, terus singkat cerita, panjang lah ceritanya. Ada cerita tersendiri, tapi saya tidak saksikan. Cuma saya mau bicara ini. Terus akhirnya satu kali tengah-tengah ya, saya lagi di Surabaya, dikabari nyonya bahwa anak ini minggat ya. Wah, minggat, loh ngapain? Itu jarak nggak berapa lama setelah didoakan. Wis tenang aja, jadi ya sampai nggak ada kabar gitu. Mungkin lagi ruwet ya. Karena kita belum follow up, belum sempat follow up ya. Puji Tuhan kapan ini singkat cerita kembali ya. Kembali dan saya juga mau melayani lagi, sudah lama nggak ketemu kan pelan-pelan ya, nggak bisa langsung gitu. Tapi sempat ketika saya sempat ngomong ya, satu kali sambil bercanda, saya lupa ngomong apa. Saya lagi ngomongin sebelah ini, saudaraku, ngajarin pacaran yang bener, pokoknya ngasih bimbingan gitu kan, kesempatan, terus pas ada dia juga di depot ya. Jadi di depot itu kita bukan cuma kerja ya, kita juga pakai untuk melayani Tuhan. Anda bisa loh melayani Tuhan di tempat kerja masing-masing, amin. Jadikan tempat kerja itu mimbar Anda gitu loh. Mimbar saya seminggu sekali di gereja. Apakah setelah itu saya tidak melayani Tuhan? Oh no. Saya melayani di marketplace. Ya singkat cerita, saya sempat guyon sama dia. Saya ngomong apa sama dia waktu itu? Saya lupa. Intinya saya ngomong tentang hidupnya dia gitu loh. Saya lagi ngajarin anak-anak ini, hati-hati kalau jalin hubungan gitu ya. Maksudnya kan doa yang benar, apakah itu dari Tuhan. Supaya jangan sampai kayak saya sebut namanya ini, sambil guyon tapi. Karena akhirnya kan saya tanya, gimana statusnya kesempatan? Saya tanya, udah cerai Pak? Oh, ya udah. Ini takdir saya Pak. Oh, saya mau tanya, wong Kristen, kalian sudah mengenal Yesus, Anda sudah kenal Yesus. Saudara percaya takdir enggak? Kalau ada orang bercerai, ini takdir saya ini. Ada orang bangkrut, ini takdir. Takdir itu apa? Apa takdir itu apa? Takdir itu ini sudah ketentuan dari Tuhan kan, takdir itu seolah kan. Ini takdir saya memang untuk bercerai. Ini nasib mungkin ya. Ini nasib saya, takdir saya untuk bangkrut. Takdir saya untuk sakit parah. Takdir saya untuk jadi miskin. Oh, takdir itu sudah waktunya. Oh, itu sudah waktunya. Saya enggak ngerti, Pak Petrus soalnya keluarganya banyak muslim jadi paham. Saya enggak ngerti yang takdir itu yang dimaksud. No, saya bilang gitu. Kalau saya paham, saya nasib ini sudah garis ketentuan saya, sudah waktunya saya. No, saya bilang. Tapi saya enggak ngomong ini ngomong pada Anda. Itu bukan takdirmu, enggak. Itu karena kamu salah milih. Itu salah milih. Haleluya. Coba kalau kamu milih laki-laki yang benar, enggak akan kamu seperti ini. Ya kan? Ya, dengar kamu. Ya aja kamu. Ini saya 2 jam ngumbah apa? Haleluya. Tapi kalau ketika Anda rumah tangga bercerai, takdirku, atau kadang nyalahkan Tuhan, atau ketika usahanya bangkrut nyalahkan Tuhan, no. Tadi apakah taat kepada tuntunan Tuhan? Fokus kepada pasangan, apakah engkau itu tuntunan Tuhan untuk kamu dapat pasangan itu? Saya kalau konseling pernikahan selalu Rere ditanyain, tapi bukan saya merasa belum waktunya, belum takdirnya. Istri saya tiba-tiba waktu konseling tanya, kamu yakin ini jodoh kamu? Saya kaget, baru-baru konseling pertama ketemu langsung tanya gitu. Rere juga, enggak apa-apa saya tanya gini, memang harus jawab gitu. Tanya sama dia. Percuma mau dikonselingnya apapun kalau kamu ini yakin nggak Tuhan tuntun kamu bahwa ini pasangan hidupmu gitu. Wah, baru kali ini tegas banget dia, saudara. Nanti kalau konseling pernikahan nanti nyonya juga ikut lihat aja nanti gayanya dia, saudara. Wah, saya sampai kaget saya loh. Langsung dicuci bersih gitu, saudara. Supaya nggak ragu-ragu nanti. Nanti kalau jadi menikah ya Mas Doris sama Mbak Mimi, nanti jangan kaget dengan beliau. Ini urapannya luar biasa, tiba-tiba pertanyaannya di luar pikiran Anda nanti. Saya lagi bicara apa, tiba-tiba masuk gitu. Dahsyat ini, tapi harus dijawab gitu. Ya, puji Tuhan. Jadi intilah saudaraku, enggak ada takdir itu. Ya.
Karena kita salah milih. Oh bangkrut, oh takdir Tuhan bangkrut. Enggak, kamu salah bergaul dengan orang, ditipu orang. Atau kamu salah manajemen. Ya hati-hati, orang Kristen enggak goblok, amin saudaraku. Anda enggak goblok, Anda diberi hikmat sama Tuhan. Ya, lah kita akan belajar hari ini tentang Ishak. Sebetulnya gini, saya tuh enggak sengaja ya, dari tidak merencanakan untuk mengajarkan Ishak. Sebenarnya kan tujuan saya kan mengajarkan bahwa Kristen ini lain dari yang lain, saudaraku. Allah kita ini Allah yang menampakkan diri gitu loh. Allah yang, maaf, tanya agama lain, pernah Allah itu menampakkan diri? Bukan cerita mitologi loh ya, cerita-cerita, ini sejarah, maksudnya saya kan sudah tunjukkan silsilah itu loh. Ini orangnya ada, ya orang-orangnya ini ada beneran, saudaraku. Dan mereka ketemu Tuhan, Tuhan menampakkan diri ngomong pada mereka, mulai dari Adam, di Taman Eden, Allah berjalan di Taman Eden, terus ya sampai mereka sembunyi karena berdosa, Tuhan menampakkan diri pada Adam, terus Henok bergaul, pada Nuh, ya sebelum ada air bah, ya terus pada Abraham. Itu fenomenal semua. Abraham bahkan dijumpai Allah dalam wujud manusia, datang bersama 2 malaikat dalam wujud manusia, 3 orang itu masuk ke kemahnya, makan di situ kan, sudah baca itu. Nah Ishak ini sebetulnya saya mau juga tunjukkan, memang ada cuma 2 ayat ya, bagaimana Ishak itu Allah menampakkan diri, ya nanti belum sampai ke sana. Tapi waktu saya menjelaskan Ishak kok tiba-tiba saya ini tertarik ya, enggak tahu ini sering gitu, tertarik hidup, karena jarang orang khotbah tentang Ishak kan. Banyak Abraham kan ayahnya, Yakub, Ishak ini kayak lewat gitu aja, sedikit banget gitu loh. Enggak tahu kali ini kok saya merasa perlu mendalami ini. Dan memang kita melihat ada yang luar biasa gitu yang dikerjakan Tuhan melalui Ishak dan bisa menjadi berkat buat kehidupan kita yang kita belajar ya saudaraku ya. Minta airnya dulu. Kesel ya kan. Ini ya. Ya, ini lu gak usah dibukain. Udah cuci tangan belum kamu? Maaf, ini kalau kebersihan itu benar, enggak bercanda ya. Udah mandi belum? Kalau ke gereja, Bu Peter, datang paling telat datang paling akhir, pulang paling cepat. Kurang ajar ini. Ngapain kamu di depan saya umbahnya bahasa Jawa ya, dicuci. Enggak bercanda. Itu karena kasih mengingatkan itu loh Pandi ya. Kalau bisa datang lebih pagi, Mas Heru belum bangun, kamu sudah di depan. Buka pintu gereja. Oke. Kita akan minggu lalu sebenarnya saya membahas ini, cuman karena ada perjamuan kudus, enggak tahu ya. Jadi gini, saya ini lucu, waktu khotbah lihat perjamuan kudus langsung udah saya arahkan ke sunat ya, karena memang di situ itu kita lagi bahas juga tentang perjanjian sunat. Terus saya fokus ke situ sehingga saya enggak bisa meneruskan khotbah minggu lalu itu sebenarnya rencananya saya mau mengajarkan tentang bertumbuh di dalam mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu juga ada tahapan gitu loh saudaraku. Dan Ishak ngalami itu gitu loh. Bertumbuh di dalam mengenal Allah. Gitu ya. Sebetulnya mau ke situ, tapi karena masuk ke sunat akhirnya saya lama bahas tentang sunat sampai Mbak Ani bawa dalam doa ya. Mungkin orang yang enggak ngerti, iki wong wedok kok disunat. Ini sunat rohani, amin saudaraku. Sunat rohani itu apa? Sunat hati dan telinga. Itu lihat ya khotbah minggu lalu. Akhirnya saya ngomongnya di depan bertumbuh mengenal Allah, khotbahnya jadi perjanjian sunat karena lihat, zaman kudus. Langsung rubah khotbah gitu ya. Oke, tapi kali ini kita akan belajar bagaimana Ishak bertumbuh untuk mengenal Allah. Dimulai saya urut, jadi kadang di WA Group itu lebih jelas ya. Mbak Regita sudah masuk kok ya. Loh, kapan tuh selamat datang Mbak Regita? Bukan. Regita, siapa yang selamat datang? Oh Mbak Syahri. Lebokno ya. Yakub ngono meneng ae. Ya. Septi ya, dulure dhewe lho, mbake dhewe kok. Masukin Mbak Regita nanti bisa dapat. Jadi apa yang saya khotbahkan saya buat catatannya dan bahkan lebih lengkap karena apa yang saya sampaikan kan kadang enggak lengkap karena waktu dan segala macam. Jadi yang saya maksudkan biar tersampaikan. Oke. Kita akan melihat yang pertama, saudaraku. Jadi lebih urut akhirnya setelah saya ketik lagi ya, saya konsepkan lagi. Karena waktu itu memang muncul begitu saja. Jadi gini, saudaraku. Bagaimana tahapan-tahapan atau
pertumbuhan dari Ishak ini sampai mengenal Allah. Yang pertama, ini unik memang. Dan ini saya enggak buat-buat sendiri. Jadi gini, kalau saudara mau belajar ya, percaya enggak Roh Kudus ada di hati kita? Nah, Roh Kudus itu pimpin kita, percaya enggak saudaraku? Setiap orang yang, Roma 8:14, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ini dengan kata lain, kalau Anda itu anak-anaknya Allah, Anda pasti dipimpin oleh Roh Allah. Rohnya itu akan mimpin Anda. Nanti Ishak juga ngalami, saudaraku, ya, dipimpin. Lah, seperti itulah. Jadi ketika baca Alkitab, Tuhan itu seperti ya inilah, ya saya diomong ya, ada satu tuntunan, dorongan, iki lo, kupasan kayak gitu, saudara, kira-kira gitu. Waktu lihat perjamuan kudus itu, kupasan sunat kayak gitu. Kira-kira. Itu ada dorongan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan, ada Alkitab dorongan Roh Kudus. Oh ada, jangan salah. Kalau tidak baca Alkitab dengan lengkap, tidak akan ngerti. Ada beberapa ayat, ada dorongan Roh Kudus buat anak-anak Tuhan. Nanti saya akan, ketika bahas Roh Kudus, kita akan belajar itu. Oke, pertama, ini unik. Ada pilihan Tuhan kepada Ishak sebelum kelahirannya. Itu sudah pernah saya sampaikan kan. Ini saya agak perdalam dikit, saudaraku. Ini kenapa menjadi suatu pengalaman Ishak? Pengalaman mengenal Allah untuk bertumbuh. Jadi gini, Ishak itu, ini ceritanya dulu kan ya. Ishak itu sebelum orangnya ada atau menjadi, jangankan lahir, ada aja loh, belum. Lahir kan berarti sudah menjadi bayi kan, jadi bayi aja belum. Kalau saudara teliti baca Alkitab, Abraham itu umur 99 tahun, berarti kan baik-baik ya, mendapat janji Tuhan. Waktu itu Abraham sempat mengusulkan Ishak saja, satu anaknya itu Ismail. Bahkan sebelumnya tuh Eliezer, itu yang diutus untuk nyari istri itu loh ya. Ini ya hamba yang senior paling tua untuk mewarisi. No. Ini Ismail untuk mewarisi. No. Karena Abraham sudah tua, mati pucuk. Istrinya mati haid, enggak bisa punya anak lagi. Udah umur 99 tahun. Bagaimana janji Tuhan bahwa melalui keturunan Abraham seluruh bangsa di muka bumi dapat berkat. Ini sudah punya anak, jangan salah ya waktu itu ya. Ismail itu anak yang sulung, umur 13 waktu disunat itu. Itu punya adik-adik yang lain, karena Abraham menikah lagi karena Sarah nggak punya anak, biar dapat gambaran sedikit ya. Sarah memberikan itu budaya waktu itu, jangan salah ya. Memberikan Hagar, budaknya, untuk dikawini Abraham, supaya punya anak, nanti anaknya menjadi anaknya, karena ini budaknya ini kan miliknya, budak itu milik tuannya kan. Apa yang dimiliki budak, dimiliki tuannya, bahkan nyawa sekalipun, saudaraku, termasuk anak gitu loh, maksudnya kan seperti itu. Ada Ismail, dan setelah itu kayaknya saudara bisa lihat sendiri pasal 16, ada cerita yang nggak cocok lah ya, sama ya pasti gitu, itu ada masalah lah. Istri saya senang lihat film kerajaan, permaisuri, selir-selir, bersaing kan cerita, mesti. Dan itu memang pasal 16 enggak cocok, sempat diusir kan, lari, bukan diusir, kalau ini enggak diusir. Hagar ini lari dari Sarah, dari Abraham dan Sarah karena merasa ditindas. Baca pasal 16 sendiri, lari. Ya kan? Dan ada cerita sehingga Abraham itu sempat nikah lagi dengan gundik-gundik, zaman itu udah biasa, untuk dapat anak. Jadi waktu itu, makanya ada peribahasa sampai sekarang, saudara pernah dengar kan, banyak anak, banyak rezeki. Bagaimana bisa punya banyak anak? Salah satunya banyak istri loh, iya loh. Cuman istri satu mau melahirkan 20, jebol saudaraku. Pari. Itu zaman itu sudah biasa. Guyang-guyu kok jangan diterapkan loh ya. Ngomong no Dewi engko. Itu zaman dulu, sekarang udah terlalu banyak manusia. Zaman dulu kan sedikit ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu saya lihat, Tuhan sudah saya ngomong, Tuhan tidak pernah perintahkan. Beda dengan agama lain yang ada perintah bagimu, berlaku 4 saja gitu ya. Wah, Alkitab tidak ada, gak oleh saja nih. Maksudnya tidak ada perintah. Tapi orang-orang waktu itu melakukan seolah Tuhan itu tanda petik mendiamkan. Ya memang ada dispensasi. Ya toh? Karena memang supaya memenuhi bumi tadi, saya tafsirkan seperti itu. Tapi setelah zaman Yesus, jangan salah, hanya satu. Nanti kapan-kapan bahas itu ya, kalau sudah sampai kepada Yesus. Dan makanya setelah Yesus, kalau masih ada zaman setelah Yesus, masih ada poligami, berarti melanggar firman Tuhan. Paham ya? Karena di TikTok, di YouTube,
Ada loh, sorry, YouTube itu ya. Short itu kan ada short itu ya. Wajahnya kok kayak lili ya, persis lili. Tak kira lili saudaraku. Tapi pakai hijab. Ngomong dia. Kan dia membantah kritikan-kritikan juga bagi agamanya kan tentang poligami. Oh, kenapa emang poligami? Jangan salah, Maria itu juga lahir gitu ya dari keturunan poligami ya, memang keturunan Abraham, keturunan Daud. Gak usah ngomong, goblok ya gitu ya, caranya kan gitu ya. Tapi masalahnya kan mereka kalau percaya Taurat dan Injil itu kan zaman Taurat, zaman Injil. Yesus tuh ngomong apa tentang pernikahan? Sejak semula itu ada, dia ngasih contoh dan Adam dan Hawa. Ya, wanita itu dari tulang rusuk. Yang diambil berapa tulang rusuk dari Adam? Ada 4, 6, 13, entek. Yesus sampai memberi contoh tentang Adam dan Hawa. Stop, setelah Injil datang, Yesus datang, memberitakan Injil. Selesai, poligami, harusnya gitu ya. Jadi kalau kita sempat bahas ini, jangan salah ya, bukan berarti Kristen, wah, bicara tentang poligami, enggak. Tapi waktu itu memang seperti itu. Hagar sempat lari kan, karena ditindas. Terus Abraham sempat menikah dengan gundik-gundik, sudah saya sempat khotbahkan itu ya. Sehingga ada banyak anaknya selain Ismail, jangan salah, ada namanya ketura, ada gundik juga sempat disebut. Yang lain nggak disebut, itu ya. Saya nggak tahu berapa banyak, tapi yang sempat disebut Hagar, itu jelas ya, budaknya Sarah, dan ada ketura, itu Kejadian 26 nggak salah. Itu ada anaknya. Nah, disinilah nanti saya akan sempat bukakan nanti supaya Anda ngerti dan lihat apa yang terjadi nanti. Jadi Abraham sudah punya anak-anak gitu loh. Anak-anak dari Hagar, budaknya Sarah dan gundik-gundik yang lain. Seperti disebut Alkitab seperti itu. Ya, tapi karena yang sulung ini Ismail dan ini anak yang dari budaknya Sarah, seolah-olah ini anaknya Sarah, Abraham sempat mengusulkan ini loh Ismail. Engkau pilih Tuhan untuk menjadi mewarisi berkat Tuhan atas hidupku, keturunanku. Tapi Tuhan ngomong tidak. Ya, aku mau anak yang lahir dari Sarah istrimu loh. Tuhan, kami sudah tua. Bagaimana bisa punya anak? Tuhan ngomong tahun depan, itu kan? Itu pasal 17. Kamu akan punya anak. Terus 18, pasal 18 datang sendiri Tuhan sebagai manusia untuk meneguhkan janji itu, singkat cerita gitu. Tapi poin saya di sini waktu Tuhan bicara kepada Abraham, ya umur 99 tahun, 1 tahun sebelum Sarah hamil, umur 100, Abraham akhirnya Sarah melahirkan anak, 12 bulan. Saya mau tanya, bayi dalam kandungan ada berapa bulan? Paling lama kan 9, ada yang paling lama 10 ya? Itu ngeri kalau sudah 10. Nah sampai 12, nah, bayangkan 1 tahun sebelum Sarah hamil, Sarah memiliki anak, Tuhan sudah, berarti kan belum ada, belum jadi ini. Belum, keberadaan Ishak belum ada. Tapi Tuhan sudah merencanakan. Nanti Sarah akan melahirkan anak. Ah, gitu loh saudaraku. Dan kita lihat Abraham tertawa, 17. Pasal 17 ayat berapa itu? Abraham tertawa, kamu bisa nyari enggak? Pasal 17 ketika dapat janji ini, saya tunjukin. Arti nama Ishak itu tertawa tuh. Ya, Yitzhak, dari kata Ishak, dari tas-sakah, itu artinya tertawa. Sebentar. Ini saya baru ganti HP-nya anak saya, dia beli lagi, masih belum penyesuaian. Ya, Abraham tertawa. Ya, lihat. Mana tuh Abraham 17 ayat yang ke berapa? 3. Berapa? 17 ya, Mbak Asih. Coba. Ini setelah Abraham dapat janji Tuhan, ya. Nanti kalau dibaca semua panjang, ya. Luar biasa Mbak Asih ini, kamu mendalami Abraham ya, karena hidupmu kayaknya bersinggungan, berkaitan. Karena waktu kamu didoakan, dinubuatkan kan sesuai dengan janji Tuhan pada Abraham kan, tahun depan. Oke, ayat 17 baca. Kejadian 17 ayat ini 17. setelah Tuhan berjanji akan memberikan anak ya di usia tuanya. Bahkan kalau mau 16 lah, ya atau 15 biar tahu. 15 sebelum 17, 15 dulu. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai,
Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Sarah itu artinya princess ya. Princess itu apa? Princess, putri ya, putri. Terus Aku akan memberkatinya. ini siapa? Sarah. Sarah ya. Jadi bukan cuma Abraham, istrinya pun diberkati. Luar biasa Sarah. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Ibunya bangsa-bangsa, makanya princess ini, ratu, putri, ibunya bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Wow. Saudara, kalau seorang wanita, ya Mbak Asih, gimana kalau engkau punya anak jadi raja? Bukan cuman raja, ya ini jamak, bentuk jamak. Bentar, keringat saya kok masuk ke mata. Ini alis saya dulu kandel, sekarang agak berkurang. Pedes, sudah nambah AC loh, padahal ya ini sudah baru nih AC-nya. Ini kemarin udah beli, tisu. Oke, ibu bangsa-bangsa, raja-raja, ini bentuk jamak, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya, dari Sarah. Ini luar biasa. Terus 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Bahasa Ibrani tertawa itu sakah ya. Terus berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah? Kan waktu itu 99 ya toh. Berarti nanti kalau hamil kan dia umur 100 tahun, mungkin enggak umur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Mungkin enggak ini terjadi. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Amin. Terus 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Nah, ini mengusulkan. Daripada sulit, saya sudah pernah khotbahin dengan apa itu, sambil ngingetin aja. Daripada sulit-sulit Tuhan, aku umur 90 nanti 100 tahun, Sarah 90, mungkin enggak punya anak. Ya, ini Abraham juga berproses untuk jadi bapak orang beriman, ya kan? Hampir enggak mungkin kan? Kalau gitu Ismail aja lah Tuhan, ini loh. Dulu sebelumnya pernah mengusulkan Eliezer, setelah punya Ismail aja Tuhan. Engkau pilih untuk ya menjadi pewaris dari berkat Abraham ini. Tetapi 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Nah, namanya sudah diberikan belum? Sudah. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Keturunan siapa? Ishak. Orangnya belum ada loh. Dibuat aja belum istilahnya. Loh ini kan baru dijanjiin, Abraham sudah malas, sudah tua, saya sudah usah punya anak lagi. Sudah punya Ismail, punya anak dari gundik-gundik yang lain. Mungkin udah putus asa, udah cukup deh gitu. Tapi Tuhan masih datang loh, kadang-kadang Tuhan itu seperti itu, saudaraku. Ya makanya saudara dengan Tuhan itu harus belajar untuk mengerti benar tentang Tuhan. Kadang kita itu udah wegah, disuruh apa-apa wegah, minggu wegah. Tapi kalau Tuhan melayani Tuhan, ya jangan malas melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Ada lagunya kan, apa itu? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Berarti kan orang lagi capek, lagi malas. Roh Kudus yang beri kekuatan. Ya, jangan lelah. Jangan lelah untuk beriman kepada Tuhan, tetap percaya. Dan Abraham pun dijanjikan Tuhan, ya, bahwa tetap nanti anak laki-laki yang lahir bagimu dari Sarah, sang princess ini, nanti akan menjadi berkat raja-raja bagi dunia ini. Dan nanti Yesus ya, puncaknya itu janji inilah tentang Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dan nanti lahir namanya Ishak, orangnya belum ada, tapi sudah dibicarakan, sudah diberi nama. Makanya iman itu seperti itu, amin saudaraku. Percaya walaupun belum melihat, bahkan percaya walaupun belum ada. Loh, Allah itu mencipta itu luar biasa loh. Kalau di Kristen ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Maaf, di kita nggak ada. Malaikat diciptakan dari
cahaya, berarti ada cahaya dulu. Terus apa namanya? Setan diciptakan dari apa itu? Api. Kristen enggak gitu. Beda kitab. Creatio ex nihilo. Ciptaan dari nihil, dari tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Jadilah. Tidak ada menjadi ada. Isa belum ada menjadi ada. Itu iman, percaya. Orangnya belum ada, nanti Isa. Isa nanti lahir. Ya, Yitzhak bahasa Ibraninya. Dan ini artinya tertawa, saudaraku. Abraham tertawa. Nanti kenapa? Terus juga pasal 18, ketika Tuhan, pasal selanjutnya Tuhan datang sendiri menguatkan janjinya. Terus gantian Sarah yang tertawa. Ternyata ya belum selesai untuk beriman. 11, mulai 10 dulu. 9 aja, 9 biar tahu. Ayat 9 baca terus. Kejadian 18 ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Terus. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Ini yang saya pakai doa untuk Mbak Asih ya. Tahun depan. Saya bacakan ayat ini, saya ambil ayat ini untuk mendoakan Mbak Asih yang merindukan omongan itu. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, sudah 8 tahun ya waktu itu nikah, belum dapat anak, merindukan ya. Ini mujizat, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau, dan waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Sarah mendengar dari pintu di kemah di belakangnya. Ya, kan waktu itu perempuan ada tata sopan santun, enggak boleh ketemu dengan laki-laki kan, pakai cadar segala macam di pintu kemah di belakangnya. 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Sudah tidak haid. Orang itu haid itu, maaf ya, ini bukan jorok ya, kita bicara biar ini biologi diajarin. Perempuan haid itu tandanya dia subur. Ya, haid itu kan apa? Sel-sel telur yang sudah tidak terpakai dibuang, ada sirkulasi seperti itu. Sudah tidak mati haid, berarti tidak haid lagi, berarti sudah tidak ada sel telur gitu loh. Sudah mati haid, sudah bertahun-tahun mati haid, sudah tidak mungkin punya anak gitu loh. Makanya 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ya. Makanya nama tertawa ini, saudara, maksud saya gini, saya tunjukkan nama Ishak itu Tuhan pilihkan itu tidak kebetulan. Karena waktu Tuhan menjanjikan Ishak, Abraham sempat tertawa dalam hatinya. Ketika datang lagi sebagai wujud manusia ke kemahnya, langsung ngomong pun gantian Sarah yang tertawa. Saya percaya gini loh, ketika Ishak sudah mulai berkembang, bertumbuh usianya, tentu dia akan tanya, kenapa namaku tertawa ya Pak ya? Kenapa? Namaku kok Dina Setiatin ini kenapa Pak? Rina inget, iya koncoku jenenge ono Prihatin gitu. Mungkin tanya, aku kok dinamakan Prihatin kenapa? Ya iya waktu kamu dikandung itu bapak ibu Prihatin. Jadi Prihatin. Nama itu untuk orang Israel itu ada orang Ibrani, orang Yahudi itu ada arti semua, ada nama, ada artinya. Dan untuk mengenang kejadian itu mirip katanya setahu saya ya. Itu seperti orang Batak katanya. Nama itu, kalau nama itu kejadian apa? Mungkin gunung meletus atau mendung itu mesti dikasih nama sesuai dengan bahasa mereka tentunya ya. Ya kan? Kalau orang Jawa beda, enggak tahu. Kalau saya sih dikasih nama Agung itu karena harapan. Orang tua saya berharap menjadi agung atau mulia, the great, besar, harapan. Tapi ini beda, kalau mereka beri nama itu karena ada kejadian. Contoh, Yakub. Nah, kalau Buntung almarhum ngasih nama Yakub kan berdasarkan ada Alkitab nama Yakub dipakai. Tapi yang lain kok enggak nama Alkitab ya. Yulio kok enggak dikasih nama siapa? Isa atau Yakub toh ini. Septi ada namanya siapa? Ada anunya enggak? Nama Alkitab enggak ya? Septi lah ya, Yakub. Tahu enggak arti nama Yakub?
Lah, banyak orang Kristen keliru, dikira Yakub ternyata penipu gitu, karena Yakub pernah menipu kakaknya, menipu orang tuanya. Yakub itu sebetulnya artinya nanti kalau minggu depan lagi kayaknya. Oh ya, pengumumannya saya ralat, mumpung inget ini. Nikahnya minggu keempat ternyata ya. Saya baru lihat kalender ya, jadi minggu ketiga, minggu depan ini masih ibadah, minggu keempatnya tanggal 23 ada pernikahan dari Mbak Riri ya, anaknya Pak Hari, Mbak Ani. Oke, ya jadi gitu saudaraku ya. Ada artinya. Nanti minggu depan kayaknya bisa saya khotbahkan. Yakub itu artinya, dengar baik-baik, pemegang tumit. Jadi waktu lahir itu apa double apa namanya? Kembar. Jadi waktu Esau mau keluar, itu Yakub juga keluar, itu tangannya Yakub megang tumitnya Esau kakaknya. Jadi kayak megang tumitnya gitu loh, enggak tahu mungkin mau diisi kita perebutan. Sejak kandungan sudah mau merebut hak kesulungan kakaknya. Karena lihat loh, ini adiknya kok megang tumit kakaknya. Lah, akhirnya dikasih nama Uki Yakub, pemegang tumit ini. Kalau Esau karena bulunya artinya merah, bulunya apa? Badannya kemerah-merahan, itu gitu. Lah Isa, Yitsa, bahasa Ibraninya artinya dari kata dasar sakah, tertawa. Kenapa diberi nama tertawa? Karena waktu kelahirannya, waktu dijanjikan Tuhan, ini memang membuat orang tertawa gitu loh. Masa ada kakek nenek punya anak gitu loh. Jadi tertawa, dan saya percaya akhirnya Yisak waktu tanya, kenapa namaku tertawa ya Pak ya, tambah besar tambah ingin tahu. Dan akhirnya saya percaya, dan ini memang tradisi orang Yahudi, tradisi orang Ibrani, orang Israel. Kalau tidak percaya saudara bisa lihat di Keluaran 12 tidak salah itu. Ketika mereka mengadakan Paskah dan itu akan terjadi turun-temurun. Setiap mereka Paskah, mereka kumpul dengan keluarga masing-masing, menyembelih kambing domba, mereka makan roti tak beragi segala macam. Dan mereka suruh ngajar, nanti kalau anakmu tanya kenapa kita seperti ini, jelaskan pada mereka begini. Saya juga percaya, dan itu Isa juga tanya, kenapa namaku Isa? Saya sudah pernah berikan contoh, ini supaya ngerti, ini bukan sekedar tafsir, memang ini kenyataan gitu loh nantinya. Waktu mau mempersembahkan korban di Gunung Muria, waktu itu Isa membawa kayu, Abraham bawa pisau sama api. Tanya si Ishak, loh ini sudah ada kayu, pisau dan api, mana korban anak domba yang akan dikorbankan? Berarti Ishak ini sudah mendapat pendidikan di WA Group, catatan khotbah saya berikan di situ. Ini berarti Ishak sudah mendapat pendidikan rohani yang baik dari Abraham, mendapatkan pengajaran itu sesuai tradisi dari orang Israel, ya dilanjutkan terus menerus turun temurun. Jadi bapak itu ngajar anaknya. Ini pelajaran buat kita juga, saudaraku. Paskah itu orang Yahudi melakukan di rumah masing-masing loh, saudaraku. Di rumah ngadakan perjamuan Paskah. Why not? Saudara nanti kalau sudah punya anak, Mbak Asih coba adakan perjamuan kudus Paskah dengan anak istri sambil merenungkan firman, ngomong kenapa kita Paskah. Mereka jelaskan karena Tuhan melepaskan kita, kenapa ada anak domba yang disembelih. Itu karena menggantikan korban. Nah, itu akhirnya menjelaskan anak sulung yang dibunuh Tuhan dari orang Mesir yang tidak mau melepaskan mereka dari perbudakan. Ada pelajaran di situ. Saya percaya Isa diajar oleh Abraham. Amin, saudaraku. Dan termasuk namanya. Kenapa namaku tertawa? Karena waktu kamu dijanjikan Tuhan, dipilih Tuhan sebelum kamu ada. Lahir, jangankan lahir, ada aja juga belum. Tuhan sudah kasih kamu nama Isa, artinya tertawa, memang itu bisa artinya tertawa bahagia juga bisa. Tertawa mengejek, mencemooh juga bisa, memang dua arti ini saudaraku. Kan pernah saya khotbahkan juga, Ismail akhirnya tertawa kepada Isa juga membuat diusir. Itu nanti dibahas yang kedua. Jadi Isa akhirnya ini bertumbuh pengenalannya. Oh Tuhan itu luar biasa ya. Bapak ibuku sudah tua. Ya, dijanjikan akan melahirkan aku. Ya. Dan umur 100 tahun, ibuku 90 sudah tidak mungkin. Dan ini membuat tertawa orang. Jadi namaku ini punya maksud, Tuhan itu luar biasa. Ya. Tuhan itu membuat mujizat. Tuhan yang disembah bapak ibuku ini luar biasa, memilih aku loh. Aku belum ada pun sudah diberi nama tertawa, menjadi tanda
Allah itu luar biasa tuh. Oh itu saya yakin Ishak ini mulai mengenal Allah. Seperti apa? Wah Allah itu seperti itu ya. Luar biasa ya, masa remajanya seperti itu kan. Lah yang kedua, Ishak ini disunat umur 8 hari. Saya sempat nyinggung itu juga. Tidak tahu tiba-tiba Tuhan Roh Kudus seperti gerakan. Coba perdalam ini tentang sunat 8 hari. Di WA Group, baca enggak? Mas juga baca? Kenapa? Ayo coba saya tanya. Kenapa sunat 8 hari ini ada apa? Kenapa Ishak disunat 8 hari ini begitu penting, saudaraku? Loh nanti orang Israel semua kan disunat umur 8 hari, termasuk Tuhan Yesus juga sebagai manusia kan. Seluruh orang yang lahir dari keturunan Abraham ini akan disunat umur 8 hari seperti perjanjian sunat yang sempat saya sampaikan. Kita lihat dulu Kejadian pasal 17, perjanjian sunat ayat ke-5 nggak salah, mulai 5 coba. Terus Kejadian 17 sunat itu mulai ayat ini nggak apa-apa deh, lihat berkatnya Tuhan dulu. Nggak apa-apa ayat 1, nggak apa-apa. Saya mau mendalami tentang Ishak. Kalau terlambat agak kurang nanti minggu depan dilanjutkan enggak apa-apa. Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang ini Maha sebelum Kuasa. janji tentang Ishak ya. Ini ada penampakan diri, Allah menampakkan diri umur 99. Ini sebelum Abram tertawa dalam hatinya punya. Ini awalnya dulu biar nanti ada perjanjian sunat di sini. Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai bahasa Ibrani. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terus ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ada perjanjian. Perjanjian itu ada dua pihak. Ya toh, ada perjanjian. Kalau sendirian nanti pernikahan juga gitu ya. Ada perjanjian yang laki sama perempuan ya, Mas Doris dan Mbak Mimin nanti kalau jadi ya jangan lama-lama. Segera konseling ya, konseling sharing-sharing dulu nggak apa-apa ya. Itu perjanjian di Kristen itu yang penting itu ya Mbak Reni ya. Berjanji, aku berjanji. Kalau cuman sendirian, janji sampai sopo. Masuk ngomong dengklik, saudara, ngomong dewe, saudara. Berjanji sama pasangan masing-masing. Suami berjanji pada istri, seperti saya dulu berjanji sama istri saya. Aku berjanji akan mengasihimu, mencintaimu, apa menelali ya. Menafkahimu loh sampai hari ini. Aku akan tapi terjadi dia menafkahi saya. Tapi waktu itu kan sudah berjanji ya, akan menyayangimu. Wah, dalam suka duka segala macam. Ya, terus ganti yang sana aku berjanji juga akan merawatmu, apalagi apa gitu ya, menyayangimu. Setiakahnya. Yakub masih ingat. Wah, dia suruh ngapalin saudaraku ya. Saya nantang Rere sama siapa nih? Niko, ngapalin enggak Pastor, nanti takut lupa. Minta didikte ya, wis kowe kalah lho Mbak Yakub. Yakub apal, kita juga masih apal ya. Wah, itu berjanji. Masing-masing berjanji. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Udah luar biasa loh. Ini janji bukan kepada antar manusia, antara Allah dan manusia, sang pencipta dan ciptaannya. Ini luar biasa loh, ada perjanjian. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Sangat banyak, terus. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. 4. Dari pihakku. Oh, pihakku. Ini kan berjanji. Aku, Regita binti berjanji pada Mas Yakub, sayangku. Ngomong apa ya lali. Inilah dari pihakku perjanjianku dengan engkau. Inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Terus. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Ya itu arti nama Abraham. Raja. Abram itu raja. Bapak. Tapi bapak banyak bangsa. Yaitu. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Itu arti namanya Abraham memang. Abiram itu bapak ya. Itu pas juga waktu saya lihat itu bukan bahasa Ibrani. Apa yang siapa itu? Barabas itu bahasa satunya Ibrani. Aram. Memang mirip Aram ya. Abbas itu kan kalau Abah itu kan bapak. Ini Abbas artinya bapak. Bapaknya siapa? Yang Yesus Barabas, saya sempat dengar. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita di mimbar itu ya bleng-bleng dikit. Saya aja kadang sering keliru gitu ya. Enggak apa-apa itu hal yang biasa lah.
Jadi ini, kalau ini bahasa Ibrani ya. Oke, terus. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Waduh. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Ini perjanjian dari pihak aku kata Tuhan. Ini aku akan buat engkau jadi banyak. Sangat banyak. Jadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Padamu akan berasal raja. Makanya tadi Sarah itu juga melahirkan raja-raja. Suaminya raja. Istrinya princess, anaknya raja-raja kan, gitu loh saudaraku. Luar biasa. Terus, 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu. Ini yang luar biasa. Perjanjian aku dengan engkau dan dan itu bahasa kalau Yunani ya, saya Ibrani kurang. Dan itu artinya selanjutnya juga. Dan itu berikutnya, lanjutnya itu. Jadi aku akan mengadakan perjanjian dan engkau sekaligus juga lanjutnya juga dengan keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Sudah di grup, di catatan saya berikan. Ini sebenarnya hampir mustahil. Saudara dengar gini kan, oh enak, perjanjian kekal. Saya mau tanya, manusia itu kekal enggak, saudaraku? Enggak loh. Coba Anda pikir enggak, waktu ada janjikan gini, aku akan buat perjanjian dengan engkau, anak-anakmu, keturunanmu sampai kekal. Loh. Kekal itu kapan loh? Aku kan mati nanti. Ini padamu loh. Pada keturunanmu kekal nanti. Itu kalau manusia mikir biasa, nggak mungkin ini. Punya anak aja umur tua aja nggak mungkin. Ini perjanjian sampai kekal hampir sudah nggak mungkin. Manusia itu nggak kekal. Bagaimana perjanjian ini turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Dan ini sebenarnya adalah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Karena perjanjian ini jadi kekal nanti di dalam keturunan Abraham. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Haleluya. Terus nanti kita sampai pada Yesus satu kali nanti. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku jadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Terus cepat karena waktu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Tanah perjanjian diberikan. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Terus ya, ini janji dari Allah. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Dari pihakmu. Nah, tadi dari pihakku berkat bangsa-bangsa. Berkat yang kekal. Tapi dari pihakmu, tapi saya nggak ada waktu ya itu, kalau bicara Abraham, dia percaya. Ini percaya hidup kekal, saudara baca di WA Group lah, itu nanti saudara akan ngerti, karena tidak ada waktu saya jelaskan di sini. Di catatan khotbah, dari pihakmu. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Mbak Ani tadi ngomong setia, nah, ini pegang perjanjianku, untuk jadi umatku, aku Allahmu, engkau umatku dan keturunanmu umatku. Turun-temurun, terus. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Ini yang harus dipegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus apa? Disunat. Jadi pihak Allah berkat bangsa-bangsa. Dari pihak Abraham dan keturunannya, saudara percaya enggak kita ini keturunan Abraham? Ya, kita bukan keturunan secara daging, itu orang Israel, orang Yahudi secara keturunan daging. Kita keturunan rohani. Nanti ada ayat melalui Yesus Kristus. Kita juga keturunan orang beriman. Bapak orang beriman. Makanya sekolah minggu kan banyak nyanyi kan. Kalau nyanyi sekolah minggu jelasin loh ya, kenapa kok aku belum. Nanti aku kapan-kapan gini. Kalau nyonya kan kalau mau khotbah, kalau nggak ada saya. Kalau ada saya dia nggak mau, nggak pede katanya. Nah nanti waktu nyonya khotbah saya biar ngajar khotbah di sekolah minggu. Nanti saya jadwal, nanti saya akan atur waktu khotbah sekolah minggu ya, nanti saya akan ngajarin, termasuk Bapak Abraham ini, dan Tritunggal nanti ya. Loh dari kecil biar ngerti, nggak apa-apa, saya juga mau khotbah ke anak-anak nanti. Kenapa mereka nyanyi? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, terus aku anaknya dan kau juga, gitu. Mari puji Tuhan. Kenapa aku nih juga anaknya Abraham, engkau anaknya Abraham, kita semua anaknya Abraham. Kenapa? Lah di khotbah ini harus diajarin. Rungokno iki, makanya guru sekolah minggu ya. Kan sudah selesai sekolah minggunya. Terus ya disunat, disunat balik dulu 10 tadi.
naik dulu. Inilah perjanjian yang memegang antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Dari pihak Abraham, perjanjiannya apa? Sunat. Sebagai bentuk, benar Mbak Ani tadi. Mbak Ani kok luar biasa ya hari. Sunat bagi saya itu apa tadi dia ngomong? Taat. Waduh. Mbak Ani jadwal khotbah lain kali. Biasa. Ya Pak Hari ya, enggak apa-apa Pak Hari ya. Kita mimpin pujian dulu, luar biasa. Bagi saya sunat itu artinya ketaatan. Ini loh. Ya. Setiap laki-laki bentuk ketaatan sebagai bentuk perjanjian. Allah janji memberi berkat, Abraham dan turunannya berjanji disunat. Terus 11-nya sunatnya seperti apa? Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Jadi sunat itu sebagai tanda, ada tanda sunat pada Abraham dan keturunannya. Nah, kan di sini kan. Terus baca sendiri kan. Terus lanjut deh biar saya kalian jelasin di sini. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Jadi semua disunat itu anak keturunan Abraham, termasuk Ismail, ya, anak gundik-gundiknya, budak-budak yang ikut di rumahnya lah, seluruh anggota keluarga besar Abraham sekitar 300 berapa, hampir 400 sih lah kira. Orang sempat dicatat, cuman saya kurang hafal jumlahnya. Terus bisa baca sendiri. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu nah, lah. ini saudaraku. Maka dalam dagingmu ini siapa? Bukan. Ini ngomong sama siapa sih? Abraham. Dagingnya siapa? Abraham. Maka dalam dagingmu Abraham. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Anda kalau baca ini biasa ya biasa. Coba bayangkan Abraham dapat janji. Tadi nanti akan ada perjanjian aku dengan engkau dan keturunanmu. Jadi perjanjian yang kekal. Kekal itu tidak ada habis selamanya. Padahal manusia itu ya tidak kekal. Satu kali aku mati. Terus dalam dagingmu ini malah ditegaskan lagi daging, tubuh. Somatos, tubuh ini. Dalam tubuhmu ini, dalam dagingmu ini perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Berarti akan ada daging yang kekal. Coba pernah mikir, kalau baca Alkitab itu begitu. Ini kalau Roh Kudus tuntun begitu. Enggak cuma dibaca. Ada daging yang sifatnya kekal, mana ada. Makanya coba dibaca nanti catatan khotbah di grup. Saya sudah catat di situ, kalau saya jelaskan panjang lagi nanti. Saya tidak tahu yang minggu ini atau minggu sebelumnya. Bagaimana ini nanti bicara tentang Yesus. Siapa sih tubuh yang kekal itu? Semua tubuh para nabi, manusia sejak Adam terkubur di dalam tanah. Tubuhnya loh ya. Rohnya sekarang setelah Yesus bangkit ya dibawa ke Firdaus. Gitu ya. Saya mau menjelasin Firdaus kemarin tanya-tanya nanti lain kali apa? Khotbahnya jadi belakang. Tapi ya kadang-kadang perlu tahu sedikit gini, sudah ada gambarnya soalnya. Ini orang Kristen ini harus ngerti bahwa langit itu kenapa kok ada 3 tingkat gitu ya. Bahkan langitnya Allah itu ada di luar ini, ada lagi yang namanya langit, segala langit. Langit yang melampaui, sudah pernah saya khotbahkan sekali, belum saya perdalam lagi. Itu doanya Salomo. Dia berbicara kepada Allah, Yahweh yang ada di atas langit, segala langit. Bayangin saudara. Ya langit tingkat 3 itu disebut Firdaus. Saya sempat singgung, karena di YouTube itu ada. Tuhan, Yesus itu gimana sih Alkitab itu? Mereka berusaha menjatuhkan, tidak tahu kok ngurusi Alkitab, katanya mualaf. Mualaf kok tidak belajar kitabnya yang baru gitu loh. Kenapa ngurusi kitab Kristen, ngawur juga. Saya tidak yakin dia mualaf, karena ngaco banget. Yesus itu naik ke langit, ke surga, sempat saya singgung, cuman ternyata ada yang belum jelas itu ya. Atau ke Firdaus. Yang benar mana sih? Karena di satu ayat disebut Yesus naik ke langit. Ayat yang lain nyebut juga Yesus naik ke surga. Ayat yang lain nyebut Yesus ada di Firdaus. Yang benar mana? Semua benar, kenapa? Yaitu menunjuk kepada sesuatu yang sama, langit dan surga itu ini dulu yang pertama, itu bahasa aslinya sama, kita aja menerjemahkannya berbeda.
Bahasa Ibraninya langit itu apa? Dan sorga itu? Ayo belajar sambil hafal. Bahasa Ibrani, langit dan sorga itu apa? Samayim. Bahasa Yunaninya? Uranos. Ya, Uranos. Kalau air udah tos, gitu kan. Udara aeros, ngono lho, ono os sik. Uranos, langit. Itu juga terjemahkan surga sama, langit surga. Samayim, enggak ada. Surga itu bahasa Ibraninya apa langit enggak ada. Itu terjemahan Indonesia aja yang ya ganti-ganti, yang akhirnya dianggap nanti seperti Tuhan. Kyrios itu artinya Tuhan juga Tuhan. Dianggap gonta-ganti, aneh gitu. Karena enggak ngerti. Jeplak aja, saudaraku. Ya maaf, kadang di YouTube saya ini cuma kepengen muncul sebenarnya, cuma saya enggak senang debat. Nanti mesti ada aja komentar, wong maaf ya, wong goblok, polemik. Wong aja di grup kita aja, yang khotbah ini ada yang masuk, nanyakan pakai nama Allah ini loh, walah jelas nontek waktu. Kadang cari-cari gitu loh, ada lagi apa gitu loh. Kadang mau ditanggepi, ya menghabiskan energi ini, sakjane mencari-cari polemik gitu, atau pengen tahu, kalau pengen tahu saya mau jelasin gitu loh. Kayak gini ini kan kita goblok ya, gak belajar. Ya toh, langit sama sorga itu bahasanya aslinya itu sama. Gitu loh. Yesus naik ke langit, ya ke sorga sama. Kok ke Firdaus lah ini? Firdaus itu disebut Alkitab langit tingkat, nggak usah saya buka panjang, yang tingkat ketiga dari langit. Disebut Firdaus, disinilah Yesus naik. Dan nanti orang-orang, kurang dukur gitu. Ambilin. Biar kelihatan dikit ya, udah mandi belum? Agak naik sini ya, agak naik sini. Ya, naik ke Firdaus, langit tingkat ketiga. Dan Yesus berjanji pada orang-orang yang percaya kepadanya, hari ini juga, ketika engkau mati nanti, hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Kok lama, kok sulit? Nah, nanti di sini, ini yang hitam, kamu orang ini yang putih. Ini juga, ini kan saya suruh kasih gambar, ya hidup bersama para malaikat. Ini tempel lo ini, kok gak nempel? Oh, tanganmu kok hebat bisa nempel. Di Firdaus. Kan jadi sama saja, Yesus naik ke langit, naik ke sorga, yang tingkat 3 namanya Firdaus. Gitu loh. Karena ada langit tingkat 3, ini saya harus jelaskan ini dulu ya, karena nanti kadang-kadang jadi pertanyaan. Kenapa kok sekarang, karena ini ada langit tingkat ketiga, maaf, berarti ada tingkat 1, ada tingkat 2, masa ujuk-ujuk tingkat 3. Kamu kelas berapa? Kelas 3 Pak, SD. Berarti dia pernah sekolah kelas 1, dan kelas 2 naik. Kalau ada langit tingkat ketiga, berarti ada langit tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, langit tingkat 1 ini yang disebut cakrawala. Hari ketiga, hari setelah ciptaan kedua ini, setelah menciptakan terang, Allah menciptakan cakrawala, dan cakrawala itu disebut samayim juga. Lah ini loh yang jadi masalah juga. Disebut langit. Yesus naiknya bukan di langit itu, dia melintasi segala langit, makanya ada Alkitab jelaskan itu, langit tingkat ketiga. Kenapa Hades atau langit alam maut ini saya tempatkan tingkat 2? Ini panjang lah, tapi saya harus singkat juga. Karena ada di ayat Alkitab, Aeros tadi ada penguasa. Lah ini terjemahan sekali lagi. Penguasa kerajaan angkasa, maaf ada yang enggak ngerti. Hamba Tuhan. Itu angkasa itu dulu Mas Immanuel gambar planet-planet gitu. Loh kalau selama itu fisik, masih kelihatan planet, bulan, bintang ini berarti bukan langit yang lain. Ini masih langitnya manusia gitu loh. Ya toh, ini angkasa ini gara-gara terjemahan juga. Aeros, air, dari situlah muncul Eros, Eros itu artinya udara, penguasa kerajaan udara. Disitulah roh itu Efesus pasal 2, menguasai orang-orang durhaka. Oke ya, tidak saya bahas, kita langit tingkat pertama lah. Allah itu ada di langit mana? Allah itu sebetulnya di luar langit. Lah Yesus ini ada di langit tingkat 3 ini untuk menyatakan keberadaan Allah. Karena Allah itu tidak terhampiri, Allah itu, Bapa itu tidak terlihat, tidak terhampiri, ini banyak orang yang perlu belajar juga. Jadi Allah itu di luarnya ini, di luar semesta, di luar
Bahkan di luarnya Firdaus. Allah itu begitu, Bapa yang dimaksud, begitu besar, tidak terlihat, tidak terhampiri, menyatakan diri, mengekspresikan diri melalui anaknya, Sang Firman. Anaknya itu Sang Firman, seperti manusia mengekspresikan diri dengan kata-katanya, dengan ilmunya, dengan apa yang dia pikirkan, dia punyai, dikeluarkan. Inilah Yesus ini keluar dari Allah, menyatakan, disebut anak, lahir, melahirkan karya Allah. Ya, sampai di sini. Jadi inilah yang turun ke dunia, bukan Bapa. Ekspresi Bapa, Sang Firman ini jadi manusia. Firman jadi manusia. Ngerti ya? Bukan Bapa yang jadi manusia. Diam di Yohanes 1 ayat 14, diam di antara kita. Yesus inilah yang naik ke surga, disalib. Dagingnya ini sampai hari ini masih ada di Firdaus. Tubuh. Dan ini kebetulan loh ya, sebenarnya kesempatan. Kan ada yang sering kok diskusi debat, Meme sering lihat katanya Islam Kristen itu. Ada yang sempat saya lihat menghina, Tuhan Yesus itu enggak, Yesus Kristus itu enggak mau nyebut Tuhan ya. Yesus Kristusnya orang Kristen enggak sempurna, bangkit masih bolong. Kan waktu itu nunjukkan ke Thomas kan, ini loh lubang. Naik ke surga dengan keadaan memang tubuh yang terluka tadi, tubuh yang bekas, lambung yang lobang, tangan yang bekas terpaku. Kok nggak sempurna sih bangkit kok tubuhnya? Saudara bisa jawab nggak? Saya ingin tahu deh. Kok Yesus bangkit? Katanya Tuhan. Bangkit kok tubuhnya masih bolong? Kok nggak sembuh dengan sempurna? Kenapa, saudaraku? Nanti ada khotbah sendiri. Itulah yang dilihat di dalam penglihatan Wahyu pasal 4. Di hadapan takhta ada seperti anak domba yang tersembelih. Setelah tersembelih, berarti domba itu sudah disembelih belum? Sudah, itu bicara ada domba yang dikorbankan. Seperti telah tersembelih. Ini gambarkan Yesus yang telah disalib. Ya, ada bekas-bekas lukanya. Makanya ada firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya, by his wound, ini terjemahan juga ya. Kadang di Indonesia ini bahasa syair, bilur itu apa sih bilur itu? Sebenarnya bahasa Inggrisnya by his wound, oleh luka-lukanya, oleh luka-luka tangan yang bolong, lambung yang bolong, kaki yang bolong, kepala yang bekas mahkota duri. Itulah by his wound, oleh luka-lukanya ini, you are healed. You heal apa? Kamu telah sembuh, you were healed. By his wound you were healed. Oleh luka-lukanya kamu telah sembuh. Kan ada ayatnya itu. Jadi justru dengan Yesus, ini Mas Immanuel mau ada tugas lagi ya. Yang ini yang luka-luka gitu ya. Kalau ada gambarnya itu ya. Tidak apa-apa nanti dipakai waktu di dunia. Nanti kita juga bahas tentang Yesus. Waktu Yesus naik ke surga dengan keadaan tubuh yang terluka. Oleh luka-lukanya inilah kita disembuhkan. Amin, saudaraku. Ini loh saudaraku. Ya, oke ya. Jadi di sini daging ini yang kekal. Dalam dagingmu lah. Perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Digenapi oleh Yesus Kristus. Itu loh maksudnya. Oke ya. Terus. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Ya, perjanjian itu harus terjadi dua pihak. Tidak bisa satu pihak. Ketika Allah itu kekal, manusia tidak kekal. Ketika yang Allah terus ada, manusia enggak ada loh. Ini kan perjanjian berarti batal, berhenti. Makanya perlu ada daging dari Abraham yang kekal. Allah kekal, dagingnya Abraham juga harus kekal. Dagingnya siapa? Inilah sisilah Yesus Kristus. Saudara harus hafal ayat ini, Matius 1. Coba belajar ngapalin ayat ini. Supaya Anda ngerti Matius 1 ayat 1, nanti kembali ke sini ya. Matius 1 ayat 1, 2, 3. Inilah silsilah Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Anak Daud. Anak Abraham. Yesus Kristus kekal enggak? Nah inilah yang dimaksud perjanjian yang kekal itu. Oke, kita kembali cepat Kejadian 17 ayat 14 ya, lanjutannya. Cepat. 15. Lanjutannya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham,
tentang Nah, istrimu terus Sarai. tadi Sarai, terus Abram tertawa dalam hatinya. Lompat ayat ke-17. 17 ya? 17 atau 18? Sudah nih, tertunduklah Abram tertawa. 18. Tentang mengajukan Ismail, 19. Tetapi, udah. Sudah, terus tetap Tuhan meneguhkan Sarah yang akan melahirkan Ishak. Tentang Ismail, enggak apa-apa, biar tahu ini juga. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Karena Ismail anaknya juga, anaknya Abram, dapat kecipratan berkat juga gitu loh ya. Termasuk anak-anak yang lain nanti saya tunjukkan ayatnya. Tapi bukan berkat bangsa-bangsa, 12 raja saja. Ini berkat raja-raja ini. Terus, yang Ishak. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi pada waktu aku bicara seperti ini, tahun depan waktu yang sama, Sarah akan melahirkan Ishak. Terus. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Nah ini kan menarik saudaraku. Setelah berfirman berarti tadi Allah tadi pasal 1 menampakkan diri kepada Abraham. Ya, ini coba gambar Yesus. Ini saya terakhir tentang bahas ini aja, karena berarti yang ketiga nggak cukup saya nanti gambar Yesus. Ya inilah, menampakkan diri. Nah, kenapa selalu saya berikan gambar Yesus dan banyak gitu loh, supaya Anda ngerti Yesus itu, yang satu itu maha hadir, Yesus yang satu itu, apa yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu gitu ya. Karena saudara ngerti, nanti ini anggap aja, ini kok hitam, nanti uang berdosa ini. Ada yang putih nggak? Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada di situ. Ini yang ini biar dihades saja ini gambaran. Ya ini Abram dan Sarah. Yesus menampakkan, Allah menampakkan diri, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Ya kan? Kenapa saya ngomong kok posisinya begini? Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Berarti waktu itu Allah sempat mendatangi Abraham enggak? Loh ya kan? Akhirnya sekarang setelah selesai berfirman pada Abraham, baca. Naiklah Allah meninggalkan Abraham. Meninggalkan Abraham. Kenapa yang saya berikan selalu gambarnya Yesus? Allah bisa dilihat enggak? Allah itu Bapa yang dimaksud. Tidak bisa dilihat. Nah kalau gitu, kenapa kok Yesus? Ingat, Yesus adalah gambarnya Allah. Itu sudah saya jelaskan, masa diulangi lagi. Nah enggak nanti nyasar di channel ini ngomong karo-karuan repot. Mana delok saya semburi. Jelasno gak mari-mari kok. Ya. Kalau perlu ketemu pribadi, saya nggak apa-apa diskusi, seneng ngomong kita bisa sharing firman. Yang kalau nggak ngerti tanya, silahkan saya jawab. Ya, oke. Jadi naiklah meninggalkan. Wis biar ngumpul sini. Jangan batasi Yesus. Karena gini, saudaraku. Kalau Allah menampakkan diri, inilah gambar Allah yang kamu lihat aku sama dengan lihat Allah. Ya, sebelum dunia jadi aku telah ada. Yesus sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Ini gambar Allah yang ditemui Abraham, yang ditemui Adam, ditemui Henok, ditemui siapapun yang Allah, manusia yang berjumpa dengan Allah itu di dalam wujud Yesus. Kenapa saya perlu gambarkan seperti ini? Ketika Allah turun ke dunia, terus surga kosong, Don. Enggak, makanya saya tunjukkan gini, ini Allah ada di mana-mana, memenuhi seluruh ciptaan alam semesta ini. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Jadi ketika menampakkan diri, kenapa ini enggak berubah? Biar ngerti, Allah tetap bertakhta di surga di dalam diri pribadi Yesus. Kenapa ini Yesus? Nanti pelan-pelan kita akan ke sana. Oke ya, meninggalkan Abraham, ya toh? Lah, naiklah meninggalkan Abraham. Nah ini untuk menggambarkan yang dijumpai Abraham pergi. Tapi nanti kalau bicara Roh Kudus, Allah itu tetap ada di muka bumi ini. Itu Allah di dalam rohnya. Oke ya, nggak usah bahas itu. Terus, saya mau bahas tentang sunatnya terus sedikit. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu. Pada hari itu juga. Seperti yang telah difirmankan Jadi Allah ketika ada perjanjian, makanya perlu satset, katakan satset, 1, 2, 3. Kalau Allah berfirman, jangan tunda-tunda besok. Kalau pada hari ini ada ayatnya, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan
hatimu. Kalau Tuhan, hari ini kau dengar Tuhan bicara, lakukan, saudaraku. Ketika ada perjanjian, inilah perjanjian antara aku dengan engkau dan keturunanmu. Dari pihakku akan memberikan engkau menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau dan engkau jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dari pihakmu perjanjian, engkau harus disunat. Sebagai bentuk ketaatanmu. Jadi kamu sunat, aku memberkati. Ya toh? Lah terus, besok aja sunatnya Tuhan. Nggak bisa, hari itu juga disunat seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Terus, Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Abraham 99, terus? Dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Padahal perintah Allah, Abraham dan keturunannya harus disunat umur berapa? 8 hari. Bukan tahun loh ya, 8 hari. Abraham 99 karena dia yang pertama menerima janji sunat, masa dia harus jadi bayi lagi kan enggak. Tapi dia sudah punya anak-anak, Ismail pun disunat, tapi umurnya berapa? 13. Padahal Tuhan perintahkan umur 8 hari, ini ada maksudnya saudaraku. Dari semua keturunan Abraham, siapa yang disunat umur 8 hari saudaraku? Hanya Ishak. Nanti memang Yakub, Esau, juga disunat umur 8. Tapi waktu itu, pertama kali yang disunat sesuai perintah Tuhan, tepat seperti perintah Tuhan. Umur 8 hari, ini peneguhan perjanjianku dengan engkau. 8 hari dari keturunanmu harus disunat. Nanti melalui keturunanmu ini, jadi berkat bangsa-bangsa. Ishak, Ismail aja 13. Maaf, saudara ya. Kalau sempat di YouTube ini juga ada, saudara seberang kan, agama tetangga kita sebelah itu kan nabinya itu ketika menerima wahyu umur berapa? Masa enggak tahu? 40 tahun, 40. Dan itu aja ada yang mempertanyakan, enggak ada ceritanya disunat loh, enggak ada. Tapi ditafsirkan aja, oke lah karena dia menerima wahyu disunat. Berarti umur, tapi maksudnya gini, walaupun itu diperdebatkan karena enggak ada ayatnya kapan disunatnya, enggak ada peristiwa diceritakan. Enggak ada, itu di Christian Prince itu, kalau lihat itu, rame itu. Mana, ke sana aja enggak sunat. Yesus 8 hari disunat. Ya kan? Itu baru umur 40. Andai kata disunat pun, ya sudah umur 40. Ishak 8 hari. Karena setahun berikutnya, akhirnya Ishak lahir. Dan umur 8 hari, sesuai perintah Tuhan disunat. Dan yang kedua, kalau mau dipertajam lagi, baca nanti catatan di khotbah itu. Ini dari Abraham loh ya, satu-satunya anaknya Abraham yang dilahirkan oleh Abraham, dengar baik-baik kata ini. Dengan keadaan Abraham sudah bersunat. Siapa saudaraku? Ishak. Saya mau tanya, setelah Ishak ada anak lagi enggak? Setelah Ishak punya anak lagi enggak Abraham? Berarti kan nanti ada umur 8 hari. Enggak ada. Wong sudah tua. Hah? Dari keturah. Enggak, tapi itu salah, jangan salah. Itu bukan, itu gini loh, Alkitab itu tidak ada urutan, nanti saya akan tunjukkan ini. Tidak kronologis waktu, tidak selalu kronologis. Saudara bisa lihat Kejadian, kenapa setelah manusia diciptakan, pasal 2, Tuhan menciptakan manusia, terus apa, perempuan, itu karena tidak kronologis. Jadi setelah Abraham melahirkan Ishak, tidak ada lagi dari anak keturunan Abraham. Karena Abraham punya anak dari gundik-gundik itu loh yang diusir itu tadi. Ya, oke. Jadi dalam keadaan bersunat, Abraham melahirkan Ishak. Jadi ini menggenapi, janjinya kan gini, inti perjanjian Allah dengan Tuhan dari pihak manusia apa sih inti perjanjiannya? Sunat. Abraham disunat, anak yang dilahirkan disunat 8 hari. Dan yang luar biasa, Ismail waktu dilahirkan, Abraham sudah bersunat atau belum? Belum kan? Ya? Kenapa? Bukan, waktu Abraham melahirkan Ismail, Ismail lahir, Abraham belum sunat. Belum sunat kan, Ismail 13, bersunat bareng-bareng. Terus Ismail umur 13, Abraham 19, jadi barengan. Ishak didapat, ini berarti menunjukkan gini loh, seolah-olah tanda petik bagi Ishak pengalamannya dengan Tuhan. Pertama tadi, namanya kenapa tertawa? Karena dia dipilih Tuhan membuat orang jadi tertawa sebetulnya. Ya, ini orang kakek nenek kok bisa punya anak, ini mujizat Tuhan. Tuhan pilih Ishak. Yang kedua, Tuhan teguhkan pilihan ini. Hanya satu-satunya anak yang dikerat kulit katanya umur 8 hari. Dan dalam keadaan Abraham yang terima janji sunat itu sudah disunat Ishak.
Benar-benar pilihan Tuhan itu atas Ishak terjadi. Dengan sunat 8 hari, saya percaya dia mesti ngerti. Orang tambah besar, kok kayak gini aku ya. Kok ada tanda sunat kan tanya, iki kok disunat kenapa? Mesti Abraham cerita. Sunat itu adalah perjanjian antara Allah dengan kita. Allah menjanji memberkati kita dan keturunan kita disunat. Umur 8 hari. Oh berarti aku 8 hari udah disunat Pak? Iya. Dan waktu kamu lahir, Papa juga sudah disunat sebelumnya. Jadi peneguhan ini luar biasa. Yang ketiga terakhir, pengalaman Ishak karena waktu ya. Terakhir ini yang ketiga dengan Tuhan. Dia mengalami pembelaan Tuhan, sudah pernah saya khotbahkan, tapi saya mau tunjukkan kejadian 26. Memang kadang-kadang kita ngertinya karena, oh ini setelah itu ya kejadiannya seolah Abraham kawin lagi. Abraham, kejadian 26 ayat 1. Sorry, 25 ya, 25. Kejadian 25 ayat 1. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Simran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak, dan Suah. Yoksan memperanakan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur. Ini bangsa-bangsa loh, bangsa Asyur ada. Orang Letus dan orang Leum. Terus anak-anak Midian ialah ada. Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Terus Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Terus? Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh Saya mau tanya, gundik-gundik ini bentuk tunggal atau jamak? Berarti ada banyak. Gitu loh. Ya, selain Hagar ada yang lain. Tapi kepada anak-anak yang diperoleh dari gundik-gundiknya ini, ia memberikan apa? Pemberian. Beda loh saudaraku. Ishak diberikan apa? Seluruh. Katakan seluruh. 1, 2, 3. Seluruh. Saudara dan saya sebagai keturunan Abraham secara rohani diberikan apa saudaraku? Seluruh. Sedangkan yang lain pemberian. Ya ngono loh Kak, saya heran ya saudara ya. Terus kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur ke tanah timur. Ini terjadi ketika Hagar itu loh, Ismail mentertawakan Ishak, mencemooh Ishak. Sehingga Sarah itu sudah merasa khotbahkan, akhirnya diusir. Ya, diperintahkan untuk pergi meninggalkan Ishak. Bahkan juga adik-adik yang lain-lain ini juga anak-anak Abraham yang lain suruh pergi juga meninggalkan Ishak. Ada pengusiran. Ada pemisahan. Alkitab itu banyak topik tentang pemisahan. Ketika Tuhan menciptakan pertama kali, jadilah terang. Lalu Tuhan memisahkan terang itu dari gelap. Hari kedua, jadilah cakrawala. Tuhan untuk memisahkan air di atas cakrawala dan langit dan di bawah langit. Hari ketiga, terjadi pemisahan daratan dengan lautan. Pemisahan. Terang dan gelap. Langit dan bumi, ada pemisahan. Darat dan air ada pemisahan. Banyak topik tentang pemisahan. Ini masuk ke nanti yang lain coba kalau khotbah. Ini bicara kita pun ya, sunat itu kan pemisahan. Sunat itu pemisahan atau bukan? Dipisahkan dari apa, Pak? Kulit hiatan misalnya. Ada penang yang ditanggalkan, dipisahkan. Tahu enggak arti kata kudus? Kados, hagodes. Ya. Kalau bahasa Yunaninya hagios, artinya apa? Pemisahan juga. Dipisahkan. Emas itu suci murni, atau istilah murni suci kan juga sama dengan kudus. Itu karena dipisahkan. Dari apa? Logam-logam yang lain. Kita pun dipisahkan. Ismail semakin kenal Tuhan. Ada pemisahan. Makanya ada firman Tuhan ngomong pergaulan yang buruk merusakkan. Saudara perlu memisahkan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Anda perlu memisahkan diri dari hawa nafsu dunia ini, perkara-perkara dunia. Memang kita hidup di dunia.
Tapi kita secara rohani harus terpisah dari cara hidup dunia, cara berpikir dunia. Itu harus terjadi, saudara. Kalau orang disunat, kalau orang yang dipilih Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan, pilihan Tuhan. Ada pemisahan. Coba dengar baik-baik, saya akan tutup dengan ini. Kalau hidupmu engkau merasakan mulai banyak, ketika awal saya bertobat, saya banyak ditinggal teman, saudara. Banyak teman-teman meninggalkan saya, teman-teman saya yang dulu teman nakal, teman enggak karu-karuan, meninggalkan saya. Bahkan maaf, saya juga punya pacar, meninggalkan saya. Karena apa? Maaf, sebelum bertobat, kami dulu pacaran, yes, secara dunia. Ketika saya dijamah Tuhan, pulang dari retreat itu, didatangi itu, dia heran. Dia mau meluk, saya menghindar. Dia mau, kenapa? Sudah jijik sama saya ya dalam hati. Gimana saya jelasin ini? Marah, lambat. Ditinggal akhirnya. Oh, ya enggak langsung hari itu, 3 bulan prosesnya. Harus kehilangan banyak hal. Mungkin ketika Anda disucikan, dikuduskan Tuhan, maaf, harus kehilangan pekerjaan. Pak Nilam mengalami kan? Harus ada pemilihan. Kalau milih ini, aku hidup enggak benar. Mas Immanuel kesaksiannya luar biasa loh, secara fokus. Kalau nuruti kerjaan terus, memang cara materi cukup, tapi ini ada bahaya. Bisa jatuh dalam dosa. Ya, ini saksinya, sering sharing. Nggak tahu Mbak Sari nanti gimana perjalanan hidupnya, mau jadi hambanya juga. Ini Mbak Meme dulu ceritanya mau jadi hamba Tuhan loh ini dulu. Mau ikut sekolah pendeta, Alkitab, mau melayani. Nggak tahu. Kalau Tuhan nanti sudah punya pilihan, saudara, jangan kaget kalau ada pemisahan-pemisahan. Nggak enak memang rasanya. Ada banyak yang harus dipisahkan, dipotong. Untuk kita dikuduskan, khusus menjadi miliknya Tuhan. Jadi umatku, jadi milikku, untuk selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa, haleluya. Mas Mesak, sama Yesus. Sebenarnya masih ada satu lagi ya, cuman saya